Halo teman-teman, kembali lagi di teman malam. Di teman malammu ini, gue ingin menceritakan sebuah pengalaman horor gue ketika gue mendaki gunung di Purwakarta. Gue kemarin sempat bilang di video sebelumnya sudah pernah mendaki 4 kali di gunung tersebut, dan ini adalah pendakian kedua atau ketiga gue mendaki gunung itu. Gue mendaki bersama satu teman gue, namanya Ajis, dan dia sekarang di Jepang. Gue berangkat dari rumah bersama Ajis menggunakan sepeda motor. Dan kenapa gue dengan Ajis bisa mendaki gunung tersebut? Karena tiba-tiba aja dia tuh bawa ke gue. Dia bilang katanya mau refreshing, mau healing, dan gue di situ mengiyakan ajakan dia untuk jalan-jalan. Dan dia tuh berkata ke gue ingin refreshing di tempat yang sepi dan juga nyaman. Akhirnya terpilihlah gunung itu untuk gue dan Ajis daki. Jadi gue sistemnya tidak camping, gue itu TikTok. Pulang pergi, gue berangkat dari rumah dengan Ajis itu sekitar jam 10 pagi. Di perjalanan seperti biasa, tidak terjadi apapun, tidak ada hal-hal yang aneh, tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Gue biasa berangkat bersama Ajis berdua. Sampailah gue ke base camp yang kemarin dikasih tahu bahwa kalau ada jembatan lurusan di jalur itu. Sampailah gue di base camp, dimana di tempat jalur yang kemarin gue ceritain itu, yang ada jembatan harus lurus. Gue sampai di base camp itu, gue tuh nggak tahu nama base campnya apa, gue lupa. Pasti gue sampai ke situ siang sekitar jam 12. Seperti biasa gue mulai parkirkan sepeda motor, daftar, karena gue TikTok dan gue tuh tidak seperti orang lain yang TikToknya tuh benar-benar persiapan. Gue tuh cuman pakai sepatu jogging, celana lepis, dan kaos tangan panjang, dan gue membawa perbekalan cuman pakai tas selendang. Emang seperti tidak niat untuk TikTok. Di perjalanan gue mulai start trekking sekitar jam 1 siang. Di perjalanan sebelum gue ke base camp tuh, gue sempat melewati jalan yang banyak sekali pohon bambu yang sudah kering. Kebetulan ketika gue TikTok di gunung itu tuh lagi musim panas, dan benar-benar panas banget, kering. Gue melewati kebun pohon bambu, nyebutnya kebun atau apa yang gue gak tahu, pokoknya banyak pohon bambu yang udah kering. Gue bilang ke si Ajis di motor, "Gis," kata gue, "ini kalau misalnya ada api sedikit doang, ini bisa aja kebakaran, soalnya benar-benar kering dan rawan banget kebakaran." Gue lihat kayak gitu, dan gue terus melanjutkan perjalanan sampai ke base camp. Dan akhirnya gue mulai trekking, gue mulai TikTok sama Ajis berdua. Ya karena ini emang santai banget perjalanannya, gue tuh ya seperti biasa jalan, apalagi kan cuma berdua doang. Gue sampai di suatu tempat di pos berapa gue lupa, gue istirahat, dan ada beberapa orang yang turun. Gue ketemu orang lain di situ, ada orang lain karena mungkin karena siang juga banyak yang turun. Gue melanjutkan perjalanan gue terus, dan di situ tuh perjalanan terasa seperti biasa. Sebelum gue menceritakan pengalaman gue yang kemarin, yang menurut gue jalannya tuh lama, gue tuh di perjalanan kali ini tuh, ini tuh perjalanan sebelum gue naik bersama si Nanang. Di perjalanan ini tuh semuanya terasa seperti normal, tidak terasa lama, dan tidak ada hal apapun di perjalanan gue. Tapi ketika semuanya terasa sangat normal, dan gue tuh cepet banget sampai ke puncak, sekitar 1 jam atau enggak sejam kurang lah, pokoknya sekitar segitu. Gue tuh cepet banget, padahal gue ngerasa itu jalannya santai. Gue sampailah ke puncak gunung itu, dan ketika gue sampai ke puncak, gue langsung foto-foto, bikin video. Dan teman gue tuh si Ajis bawa tas kecil, tas lempang itu kecil, ditaruh di batu. Ketika gue berdua foto-foto, jadi tasnya tuh agak jauh, agak ketinggalan. Ketika gue dan Ajis sedang foto-foto,
tiba-tiba datang monyet, beneran monyet, datang ngambil tas si Ajis lalu kabur, tasnya dibawa pergi. Terus si Ajis di situ panik. Gua bilang ke si Ajis, Jis gampang lah, cuma tas doang. Terus dia bilang, bukan cuma tas doang di dalamnya, soalnya ada kunci motor. Nanti kalau kuncinya nggak ketemu, pulang gimana? Gue di situ merasa khawatir karena ya gue juga takut gak bisa pulang karena kuncinya hilang. Ketika gue mencari monyet itu, gue tuh lihat si monyetnya tuh membawa tas si Ajis ke atas pohon. Jadi puncak terus masih banyak pohon. Nah si monyetnya tuh ke atasnya lagi, ke atas pohon, si tasnya tuh di bawah. Dan si Ajis tuh di situ mencoba untuk melempar monyet itu dengan ranting. Ketika si monyetnya tidak bisa membuka tas, mungkin diperkirakan si monyet bakal ada makanan atau apa, gue nggak tahu. Si tasnya tuh benar-benar langsung dibuang sama monyetnya. Tapi tasnya tuh nyantol di ranting pohon, si monyetnya kabur. Otomatis gue sama si Ajis nggak bisa ngambil karena kalau misalnya gue naik pohon, otomatis jatuh. Posisinya itu agak di jurang. Gue sama si Ajis berpikir gimana cara ngambilnya kan supaya bisa pulang karena kunci motornya ada di situ. Tiba-tiba si Ajis bilang ke gue, lu ke bawah aja turun Sam, nanti tasnya sama gue dakalin pakai kayu kata dia. Jadi dia tuh pakai kayu diginiin tuh buat si tasnya tuh jatuh ke bawah, dan gue tuh kata dia nunggu di bawah. Gue dengan pedenya muter turun ke bawah, jadi lumayan agak jauh tuh ke bawahnya tuh, nggak benar-benar langsung ke bawah, jadi muter dulu ke jalur trek pendakian. Terus gue cari jalan untuk melipir setelah gue di bawah. Ketika gue sampai di bawah, gue pun melihat tasnya itu ada di atas, emang kelihatan, cuman agak jauh gue turun. Dan itu juga tempat yang lumayan aman buat gue turun. Gue bilang ke si Ajis, Jis langsung aja sama lu tasnya diakalin. Dia tuh benar-benar pakai kayu dirojok lah ya. Gue nggak tahu bahasa Indonesia apa, pokoknya intinya dirojok. Terus si tasnya tuh jatuh, tapi tidak langsung di depan gua, jadi masih agak jauh ke gua. Si Ajis tuh di situ benar-benar kayak langsung dia tuh agak turun lagi ke bawah sama dia. Si tasnya tuh langsung di sama kayak tadi pakai kayu digini lagi, berhasil dapetin lagi. Tapi gue di situ mungkin karena terlalu jauh turun, si Ajis juga posisinya turun, jadi tuh nggak kelihatan karena jurang terus banyak pohon. Ketika si Ajis agak turun lagi buat ambil tas, dia tuh udah nggak kelihatan di situ. Tapi gue tahu tasnya udah diambil. Terus tiba-tiba si Ajis manggil nama gue dari belakang, sedangkan posisinya dia tuh di atas dan juga bukan di belakang gue tapi depan, cuman depan juga kehalangan banget. Tiba-tiba suara dia manggil sama gue dari belakang gue, gue jelas banget denger dia bilang Sam. Gue tuh langsung diem. Pertama gue masih bingung, ini si Ajis kok nyebut gue kesini, gue gitu. Terus gue jawab, apa Jis? Di situ dia udah nggak ada lagi suara. Gue penasaran kan, Jis lu di mana, kata gue. Nggak ada jawaban sama sekali. Sampai 3 kali gue bilang kayak gitu dan benar nggak ada respon. Dan gue di situ mulai ngerasa kayak nggak beres tuh. Gue mulai ngerasa nggak benar, dan gue mulai merinding. Beneran gue mulai merinding. Padahal posisinya siang, tapi ya karena tidak ada siapapun ketika gue ngambil tas itu, ketika gue melipir, dan posisinya tuh tidak ada orang yang mendekat ke gue, tidak ada suara yang menjawab panggilan gue. Gue langsung memutuskan untuk kembali lagi ke puncak, masih lewat melipir, terus kembali lagi ke atas lewat jalur trek. Tapi di sepanjang perjalanan gue ke atas, gue tuh gak ngeliat ada si Ajis. Gue ketemu si Ajis, dia masih di puncak, di tempat yang sama ketika tasnya ditaruh. Dia tuh posisinya lagi berdiri di situ, tasnya udah dipegang sama dia. Gue langsung bilang ke dia, Jis, tadi lu manggil gua, kata si Ajis. Enggak, gua nggak manggil lu.
Terus gue bener-bener ngerasa bingung, gue mastiin lagi ke dia kan, nggak, soalnya tadi suara lu manggil gue denger banget lu manggil gue. Kata dia, enggak, gue nggak bilang apapun dan gue nggak manggil siapapun. Gue nggak teriak-teriak buat manggil lu, gue di sini dari tadi kalau dia. Terus gue di situ benar-benar ngerasa heran, gue ngerasa bingung kenapa gue langsung ceritain ke si Ajis, karena ya emang gue dengernya bener-bener suara dia persis banget suara dia. Tapi ketika gue nanya ke dia nggak ngerasa manggil gue, padahal itu jelas banget suaranya dia. Dan anehnya tuh suaranya dari belakang, sedangkan dia tuh posisinya waktu pada saat itu dia tuh depan gue. Depan tuh bukan berarti depan banget ya, yang tadi gue ceritain tuh dia tuh di depan waktu ngambil tas. Kalau dia di belakang gua ya harusnya dia muter dulu, tapi dia enggak, dia benar-benar di depan gua, tasnya tuh emang di situ. Dan gua tuh heran sebenarnya sampai sekarang.